reason for my pride. You are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Adik-adik semuanya, anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan tadabbur, tafakuh dan ta'amuk kita ya dengan agama Islam, dinul Islam, ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah, untuk senantiasa menjaga, memelihara dan meningkatkan keimanan keislaman kita semuanya. Pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama mentadaburi ayat-ayat terkait dengan larangan putus asa. Jadi kalau kita baca dan kita dengarkan berita hari-hari ini, banyak sekali anak-anak muda itu yang sekarang mudah putus asa. Ini bukan hanya kayaknya, bukan hanya perkiraan, tapi betul dibuktikan ini. Kalau lihat di koran, lihat berita-berita informasi di rumah sakit, di sekolahan-sekolahan, di kampus-kampus, itu sekarang prosentase yang namanya anak-anak terkena gangguan mental itu sekarang banyak sekali. Frustasi, depresi itu banyak sekali. Karena itulah maka kita harus merenung, mengapa bisa seperti itu. Jadi sekarang ini kan sudah zamannya di mana anak-anak muda itu hidupnya itu terbalik. Dalam dunia nyata itu hidup itu sedikit, dan kebanyakan hidupnya itu di dunia maya, di dunia virtual, di medsos. Di dunia kenyataan tidak punya teman pergaulan yang banyak. Dengan tetangganya terkadang tidak kenal, tidak punya kelompok-kelompok jamaah pengajian, tidak punya teman-teman yang akrab, teman bermain dan sebagainya. Sehingga dalam kehidupan nyata ini menjadi sangat tertutup. Tidak bisa akan cerita masalah itu kepada siapa. Karena apa? Dalam satu rumah saja terkadang orang itu dalam satu keluarga, orang lihat gadgetnya sendiri-sendiri. Orang lihat medsosnya sendiri-sendiri. Nah, di medsos orang dengan tanpa malu dan tanpa ditutup-tutupi mengumbar informasi dirinya sendiri. Suka bilang suka, gembira bilang gembira, sedih bilang sedih. Curhat dicurhatkan di situ. Siapa yang akan membantu? Apakah kalau sudah curhat di situ kemudian banyak orang menolong? Belum tentu. Bisa jadi orang yang berniat tidak baik. Bisa saja toh di Facebook kalian atau di medsos kalian ketika ada orang curhat itu, kalau yang curhat putri, barangkali ada orang yang profilnya nempel foto wanita laki-laki yang care, yang baik, padahal itu sebenarnya berniat jahat. Banyak sekali orang jadi korban-korban kejahatan. Jadi orang curhat itu bukannya mendapat solusi, mereka malah mendapat masalah baru. Itu sebenarnya memang karena manusia itu keluar dari kodratnya, dari insting, dari nalurinya. Apa nalurinya? Menurut Ibnu Khaldun, seorang ulama Islam juga, itu mengatakan al-insanu madaniyun bitabi'i. Manusia itu sebenarnya makhluk yang harus bermasyarakat. Itu yang namanya kalau dalam istilah itu homo hominis socius. Manusia yang satu itu adalah masyarakat bagi manusia yang lain. Beruntunglah kalian itu hidup dalam satu asrama. Sehingga ada masalah bisa curhat ke temannya, bisa ke pengasuh, bisa ke pengurus. Jadi kalau ada masalah itu dibantu. Kalau kamu ada masalah dipendam sendiri, yakin itu bukan tambah ringan, akan tambah berat. Akan tambah berat.
Masalah itu untuk disampaikan dan mendapat nasihat. Tapi kalau itu dipendam, jelas akan makin pada orang-orang yang pada nge-share di medsos yang akhirnya juga tidak mendapat solusi. Maka sebenarnya ajakan silaturahmi dalam Islam, perintah silaturahmi dalam Islam kan seperti itu. Maka orang silaturahmi itu kan hadisnya begitu ya. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan apa? Rezekinya, fal yasil rahimau, maka hendaknya dia itu banyak bersilaturahmi. Karena silaturahmi itu kita ada masalah, sampaikan langsung dibantu. Bukan hanya bantu kata-kata terkadang. Kalau masalah kamu, mbok saya pinjami kalau kamu nggak punya ini, mbok saya bantu ini kalau kamu nggak bisa, lah malah begitu toh. Itu anjuran Islam. Maka dalam Islam itu memang sudah begitu dan kita harus juga senantiasa, jadi datangnya masalah itu dari mana toh? Maka bagi orang Islam masalah yang datang itu kita curhatkan kepada Allah. Sehingga hadis Rasul, hadis sahih itu kan memerintahkan kita, mengajak kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari pikiran-pikiran, angan-angan yang menyedihkan, yang itu kalau dalam bahasa anak muda bisa membuat stres. Kan ada 8 penyakit hati. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari mudah sedih dan khawatir dan duka cita. Hamun itu kesedihan karena angan-angan yang kita buat sendiri terkadang. Hamam ya. Jadi itu kita itu terkadang berhalusinasi, mikir ya. Seperti orang skizofrenia dan sebagainya, banyak gangguan-gangguan. Itu karena apa? Pikiran-pikiran itu kita mengembara dan tanpa arah dan kita tidak punya panduan. Kita akhirnya terdera sendiri, tersiksa sendiri. Jangan-jangan teman saya itu nggak suka ya sama saya. Jangan-jangan pengasuh itu nggak suka ya sama saya. Jangan-jangan kok kayaknya dia begini, kayaknya wah semua dipikir sendiri. Jadilah kita itu orang yang mudah sedih. Mbak ditanya saja, kok apa tidak suka sama saya ya Mbak? Nah, kalau kakak kelas, pengasuh, apa nggak suka sama saya Kak? Misalnya begitu. Nah, sehingga kita berlindung kepada Allah dari seperti itu. Dan jangan frustasi ketika ada suatu masalah. Gimana cara agar tidak frustasi? Selain kita juga banyak mendekat kepada Allah, juga kita punya pergaulan yang bisa menerima keluh kesah kita. Karena dalam Islam itu ayat-ayat yang menyuruh kita jangan frustasi itu banyak sekali. Yang paling sering disebut itu yang dalam surat Yusuf ayat 87 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebenarnya nasihat Nabi Yakub kepada putranya. Dikatakan, wala ta'asu mirauhillah, dan janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Wala ta'asu mirauhillah. Innahu la ya'asu mirauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak akan putus asa dari rahmat Allah itu kecuali kaum-kaum yang kafir. Jadi kalau orang Islam jangan putus asa. Wong kita nggak punya uang saja, kita itu harus yakin kepada Allah bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Kalau kamu itu hanya tidak punya uang, di sini kan kamu itu asal mau makan dengan lauk seadanya kan udah bisa. Orang yang tidak bisa mengerjakan soal jangan putus asa, belajar terus. Sesungguhnya yang putus asa, tidak akan ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Apa hanya dengan berdoa terus? Ya tidak, Allah akan memberi jalan keluar gitu ya. Jalan keluar Allah itu apa? Ya boleh jadi dari temannya, dari pengasuh, dari saudaranya. Yang jelas banyak-banyak kita bersilaturahmi. Namanya manusia itu jangan menghindari manusia. Manusia kok hanya bergaul sama gadget terus. Manusia itu gaul sama manusia. Kalau gaul dengan gadget terus ya hilang kemanusiaannya.
Dalam surat Hijr juga ada itu. Nah, perkataan Nabi Ibrahim, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dzalun. Dan tidak ada yang putus asa dari rahmat Tuhannya itu kecuali orang-orang yang sesat. Dalam surat Zumar juga ada, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian semuanya itu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi gini, apa atau kesedihan itu ya? Sekarang kita lihat dari mana datangnya sedih itu. Karena sebenarnya orang yang sedih itu tidak tahu loh apa yang dia sedihkan. Oh, saya sedih karena saya misalnya saja tidak bisa menjawab. Sedih boleh sebagai sebuah evaluasi. Tetapi kan itu berarti oh saya harus belajar. Karena Allah itu tidak menghukum karena kebodohan orang. Tapi yang dihukum apa? Tidak belajarnya itu, malesnya itu. Maka Islam juga nggak boleh mengkambing hitamkan takdir. Saya memang takdirnya itu nggak bisa. Saya nggak ada. Bahkan orang yang jahat yang mengatakan saya ditakdirkan hidup itu jahat, itu bohong. Karena dia punya freedom of choice, kebebasan memilih. Dia diberikan free will, kebebasan untuk berkehendak. Wong dia bisa kok umpamanya nggak berbuat jahat itu. Orang-orang yang jahat dan mengatakan oh saya ditakdirkan nggak bisa. Kita yang umpamanya oh kita itu tidak juara. Ya tidak juara nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha. Allah nggak akan, coba kamu hayati. Allah itu tidak memerintahkan kalian jadilah orang pandai. Tapi memerintahkan kalian agar iqra. Karena ada orang yang iqra terus tetapi tetap tidak bisa. Sehingga ada kata-kata begini ya. Yafhamul alimu biqra'atin ma la yafhamul jahilu bi alfi qira'atin. Orang pandai itu paham dengan sekali baca, sedangkan orang-orang bodoh itu perlu 1000 kali baca. Di hadapan Allah lebih utama mana? Apakah orang yang pandai tapi malas baca karena baca sekali sudah? Ya, yang dihargai oleh Allah itu orang-orang yang rajin. Innallaha yuhibbul mu'minul mutqin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang mukmin yang tekun, rajin. Juara belum tentu disukai Allah kalau dia itu males-malesan. Males-malesan atau akhlaknya buruk. Yang dicintai oleh Allah itu walaupun dia itu bisanya pas-pasan, tapi dia itu mutqin, orang yang tekun, rajin. Ya Allah, saya engkau beri IQ, kecerdasan seperti ini. Tapi saya syukuri, saya tetap belajar. Jaminan surga itu bukan pandai, bukan kaya, bukan ganteng, bukan cantik. Tapi apa menurut Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Banyak orang pintar tersesat karena kepintarannya, karena dia itu sombong, karena itu dia merasa sudah hebat. Banyak orang kaya juga menjadi sesat karena kebanggaan kekayaannya. Tapi banyak orang miskin yang mereka itu mendekat kepada Allah karena tidak tertutupi ya oleh bergelimangnya harta. Banyak orang bodoh yang senantiasa mengaji, senantiasa sholat, senantiasa membaca Al-Quran karena dia merasa harus belajar terus. Maka orang bodoh, orang tidak mendapatkan sesuatu tidak lantas putus asa. Kalau kalian suatu saat itu ada masalah, maka ya sudah kita yakini bahwa Allah itu menghendaki kebaikan dari masalah itu. Maka ada kata-kata gini kan ada pernyataan gini dalam Al-Quran. Asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu walaupun konteksnya adalah peperangan ketika itu, tapi kan sebenarnya bisa kita terjemahkan yang lain. Boleh jadi kamu membenci atau tidak menyukai sesuatu padahal lebih baik bagimu. Sehingga kita bisa mensyukuri. Kita mensyukuri, ya Allah,
saya engkau berikan kemampuan seperti ini, walaupun saya sudah belajar dengan sekuat saya. Insya Allah ini adalah yang terbaik. Karena boleh jadi kita tidak suka, tapi itu yang terbaik. Banyak tadi saya katakan ya, banyak orang diselamatkan karena hal-hal seperti itu. Karena itulah kalau kita sudah punya landasan ya, seperti itu, kita itu akan frustasi itu kita tanya, loh kok frustasi, kok putus asa itu karena apa? Oh karena saya nggak punya ini Pak. Kan ada ya anak kecil yang frustasi, mungkin bisa stres atau bahkan ada yang bunuh diri anak-anak muda itu karena hanya kurang sesuatu, nggak punya sesuatu. Padahal kan kalau kita husnudzon, sesuatu itu belum tentu itu yang baik bagi kita. Sehingga kalau kita sudah menghayati ini, kita kekurangan sesuatu, kehilangan sesuatu, kalau itu bukan karena kita itu yang teledor, kita yang pemalas, kita yang ceroboh, kalau bukan karena malas, ceroboh, atau teledor, maka insya Allah kita tetap punya harapan, punya ini, kita mesti punya harapan dan punya angan-angan bahwa akan ada suatu kebaikan. Orang frustasi, ada yang karena saking nggak punya duit. Nah, kita nggak punya duit, tapi kan Allah Maha Kuasa, belum tentu nanti itu kita nggak dapat. Kan begitu. Sehingga kalau kita itu betul-betul menghayati larangan untuk frustasi, ketika mau putus asa, coba dipikir. Ketika kita merasa ini ada suatu masalah besar yang membuat kita itu putus harapan, dipikir. Nanti nggak jadi loh, nggak punya alasan untuk putus asa sebenarnya. Kalau ada nggak naik kelas misalnya, apa lalu putus asa, dipikir loh, saya nggak naik kelas itu kenapa ya? Oh karena begini. Kan kejadian itu juga ada logikanya. Kenapa kita nih rapotnya jelek? Ya karena memang nggak belajar. Evaluasinya jangan frustasi, besok belajar. Cari sumber masalah itu apa? Kenapa kita merasa itu masalah, kemudian kita beban yang berat atas masalah, dicari nanti kita akan ketahuan. Kenapa ya itu mesti jadi masalah? Bahkan kita tertawa sendiri, loh, cuman begitu kok jadi masalah serius. Di hadapan Allahu Akbar semua kecil. Yang besar itu ya Allah itu. Jadi kata-kata keyakinan Allahu Akbar haruslah membawa implikasi, membawa efek bahwa yang lainnya itu kecil. Semua masalah itu kecil, yang maha besar itu Allah. Artinya bahwa Allah itu maha mudah untuk menyelesaikan masalah yang kecil. Masalah-masalah yang di hadapan manusia besar, tapi itu sebenarnya kecil karena yang akbar hanya Allah saja. Nah, jadi ya insya Allah itu ya, ingat-ingat bahwa semua masalah yang diberikan sebenarnya ada solusi. Dan terlebih kita harus bergaul secara baik, berukhuwah secara baik, berteman secara baik, sehingga kita menjadi makhluk yang memang al-mu'minu akhul mu'min, al-muslimu akhul muslim. Ada masalah kita sampaikan. Jadi saya kira itu yang akan bisa mengurai dari masalah-masalah depresi dan frustasi yang sekarang ini melanda banyak anak-anak di mana-mana. Demikian, semoga menjadi peringatan bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.